Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Alfat dengan NIM channel E025007 dari program studi keuangan daerah kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi untuk memenuhi tugas pengantar perpajakan yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Dahlia SE MSI. Nah, yang pertama itu ada materi dasar perhitungan pajak atau DPP. Itu adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Rumus dari dasar perhitungan pajak adalah untuk wajib pajak badan itu dalam kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPh tutup kurung dikali tarif pasal 17. Nah, untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yaitu ada penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPh dikurang PTKP dikali tarif pajak 17. Di sini ada tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPh, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu yang berpenghasilan sampai dengan 50 juta itu dikenai tarif pajak 5%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta dikenai pajak 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta itu dikenai pajak 25%, dan lebih dari 500 juta itu dikenai tarif pajak 30%. Nah, yang kedua itu dasar perhitungan pajak wajib pajak badan atau BUT bentuk usaha tetap tarif tunggal 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010. Nah, di sini ada contoh soal dari dasar perhitungan pajak, yaitu soal pertama, peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2016 sebesar 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Perhitungan pajak yang terutang adalah seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi 4 miliar 800 juta. Nah, pajak penghasilan terutang yaitu 50% dikali 25% dikali 500 juta yaitu 62.500. Nah, kalian harus tahu perhitungan 50% itu dari mana, karena di sini di soal yaitu dikenai tarif sebesar 50% dan 25% ini dari mana? Dari penghasilan kena pajaknya itu 500 juta. Nah, dari angka 250 juta sampai 500 juta itu dikenai pajak 25%. Nah, tadi udah bahas dasar perhitungan pajak. Di sini saya akan membahas lagi yaitu tentang depresiasi. Nah, depresiasi itu penyusutan untuk aktiva tetap berwujud adalah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan depresiasi. Depresiasi ada 2 golongan. Yang pertama itu harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama itu harta berwujud bukan bangunan mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3 bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok 4 kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Yang kedua itu harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama permanen, yaitu mempunyai masa manfaat 20 tahun, dan tidak permanen masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, di sini ada tabel masa manfaat dan tarif penyusutan dari depresiasi, yaitu dengan tarif penyusutan dengan garis lurus itu 25%, 12,5%, 6,25%, dan 5%. Kalian bisa lihat di sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada materi amortisasi, yaitu penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi.
Jadi amortisasi ada digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok 4, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Nah, di sini juga kalian bisa melihat ya tabel masa manfaat dan tarif dari amortisasi. Bisa dipahami ya teman-teman tabelnya. Jadi segitu dulu guys materi dari aku. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih udah mendengarin dan semoga bermanfaat.